teman-teman, selamat pagi. Kali ini saya ditemani oleh dokter. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penyakit apa sih yang lagi viral atau yang sering terjadi karena kekurangan vitamin D. Tuh, oke, langsung saja kita bertemu dengan dokter ya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Sehat ya, dokter ya? Alhamdulillah Oke, sehat. baik teman-teman. Perkenalkan dulu nih. Di sini ada Dokter Hani Aprilianti. Nah, beliau ini merupakan dokter yang ada di Klinik IKIP Budi Utama Malang. Gini dok, kita ngobrol tipis-tipis nih dok, mengenai penyakit apa sih yang bisa terjadi akibat kekurangan dari vitamin D, dokter. Mungkin dokter bisa menjelaskan jenis penyakitnya apa saja gitu ya dok. Silahkan dokter. Ya, jadi semenjak pasca pandemi COVID kemarin itu saya perhatikan masyarakat dan anak-anak muda ini banyak sekali ya membahas tentang vitamin D. Nah, dampak dari kekurangan vitamin D itu yang paling terkenal adalah pengeroposan tulang atau osteoporosis. Ternyata tidak hanya itu, kekurangan vitamin D jangka panjang itu bisa menyebabkan masalah metabolik. Masalah metabolik itu seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan yang lebih mengerikan bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker. Ngeri banget ya dok ya. Nah untuk itu kita nggak boleh ya dok menyepelekan atau gak usah minum vitamin wes gitu, nggak boleh ya dok, karena vitamin sangat penting bagi tubuh kita. Kira-kira dok, gejala apa saja sih yang akan muncul jika kita atau tubuh kita kekurangan dari vitamin D dok? Gejala awal yang bisa dirasakan tubuh kita saat kekurangan vitamin D itu bisa nyeri pada otot, nyeri pada tulang, lalu badan terasa lemas. Nah, karena vitamin D ini berkaitan dengan sistem imun, jadi pada saat tubuh kekurangan vitamin D, maka akan terjadi tubuh akan mudah sakit. Lalu selain itu bisa terjadi gangguan mood dan beresiko terjadinya rambut rontok. Oke, nah itu tadi ya teman-teman. Begitu banyak gejala yang ditimbulkan oleh jika tubuh kita kekurangan vitamin D. Nah, kira-kira dok, kita harus mengkonsumsi apa sih atau makanan apa saja yang bisa memberikan asupan vitamin D untuk tubuh kita dok? Iya, jadi sumber vitamin D itu ada dua. Ada sumber dari makanan dan sumber dari matahari. Sumber dari makanan sendiri itu bisa kita peroleh dari vitamin D3 seperti ikan tuna, ikan salmon, ikan sarden, kuning telur, hati sapi. Nah, untuk vitamin D2 sendiri itu bisa dari tumbuh-tumbuhan seperti jamur. Nah, yang kedua adalah sumber matahari. Sumber matahari ini jadi sinar ultraviolet B dari matahari saat terkena kulit kita, maka itu akan terjadi sintesis dari vitamin D. Nah, yang paling banyak ini adalah 80-90% terpenuhi dari sinar matahari justru. Dokter, sebenarnya mudah ya kita mendapatkan sumber-sumber vitamin D ya dok. Dari makanan juga banyak, kemudian dari sinar matahari juga bisa ya dok. Oke, terakhir nih dok, dokter bisa memberikan case study ya untuk mahasiswa kita, mahasiswa pendidikan biologi IKIP Budi Utama Malang, sehingga nanti mahasiswa menganalisis nih dok ya. Kira-kira case study bagaimana nih dok? Silahkan. Nah, dari penjelasan yang tadi pasti mahasiswa sudah bisa menganalisis nih bagaimana seseorang bisa mencegah penyakit yang disebabkan karena kekurangan vitamin D. Itu ya. Oke teman-teman, silahkan dianalisis bagaimana kita mencegah tubuh kita agar tidak kekurangan oleh vitamin D gitu ya. Baik dokter, terima kasih banyak atas penjelasannya dokter. Semoga dokter Hani sehat selalu ya. Amin, Mbak juga. Itu tadi teman-teman, kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.